karena kemurahan dan kasih Tuhan, kami hidup hari ini sampai selamanya. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan sampai hari ini Kau tetap memelihara, menjaga, dan memberikan kami kesempatan untuk hidup, menikmati semua kebaikan, kasih, dan cinta yang daripada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan tuntunan, arahan, bimbingan dari Tuhan terkait bagaimana kami mengisi hari-hari kehidupan kami dengan bijak, menjalani hari-hari stay at home dengan terus berharap kepada Tuhan, dan mengisi waktu demi waktu dengan kami membangun mesbah dengan Tuhan, sehingga kehidupan kami terus mengalami surga dalam segala musim, dalam segala keadaan, dalam segala waktu. Kami tidak mengalami kekeringan, kami tidak mengalami kegersangan, kami tidak mengalami kehampaan, sebab ada Yesus yang memulakan kami dengan hebat dan dahsyat. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami. Dan ketika firman disampaikan, mujizat terjadi dalam hidup kami, yang lemah dikuatkan, yang susah mendapat penghiburan, yang sakit tubuh disembuhkan oleh darah Yesus, sehingga setiap kami boleh mengalami kemenangan, mengalami sukacita, mengalami dorongan untuk mengalami Tuhan dalam setiap hari-hari yang kami boleh. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan Salam seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dan Tuhan cintai. Kita berbahagia hari ini kita bisa bersama-sama menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa, tentunya adalah hari ke-50, yaitu hari di mana Tuhan berjanji akan menyertai setiap orang percaya lewat Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita, dimulai dari Kisah Para Rasul yang pertama. Saya akan bacakan ayat-ayat ini buat kita. Kisah Rasul pasal yang pertama, dimulai ayat pertama. Sebelum Yesus terangkat, Yesus punya pesan kepada murid-murid dengan topik Roh Kudus dijanjikan. Ayat 1. Hai Theophilus,
Dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat sebelum Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 4, ayat 3 maksud saya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di ayat-ayat bacaan kita hari ini, bagaimana ayat ini menuliskan kepada kita bahwa berulang kali Yesus menampakkan diri setelah Dia bangkit dari kematian selama 40 hari kepada kurang lebih 500 murid. Dan sebelum Dia terangkat ke surga, Yesus telah memberi janji, aku akan menyertai engkau. Nah, di ayat 5 Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh. Jadi ayat-ayat ini memberikan kita sebuah informasi bahwa Yesus telah memberikan janji-janji yang sangat terperinci tentang apa-apa saja yang Dia akan kerjakan setelah Dia meninggalkan murid, setelah Dia kembali kepada sorga. Selanjutnya kita baca perikop yang kedua adalah Yesus terangkat ke sorga. Kisah para Rasul yang pertama tetap pada ayat yang ke-8. Ayat 8 bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat-ayat ini adalah ayat di mana Yesus masih bersama-sama dengan murid dan Dia berkata, aku akan menyertai engkau. Dan engkau akan menerima kuasa. Untuk apa? Kuasa itu diberikan kepada para murid dan kepada kita adalah untuk menjadi saksi Kristus, untuk menyaksikan bagaimana kebaikan, kemurahan, kasih dan grace-Nya yang kita diselamatkan, kita bagikan kepada orang, dan orang juga boleh menerima keselamatan yang sama seperti yang kita terima. Ini masih janji. Kita teruskan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana sikap para rasul terkait janji Tuhan, menyikapi janji Tuhan supaya janji itu dipenuhi. Kita lanjut masih tentang pasal yang pertama, ayat 13. Ayat 13-14 dan begini. Berikutnya adalah rasul-rasul menanti-nantikan Roh Kudus. Ayat 13 dan 14. Slide boleh. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, yang menyaksikan tayangan program ini, ayat-ayat ini berkata bahwa ada sebuah tindakan yang sangat tegas dari para murid ketika Yesus berkata, aku akan menyertaimu, Rohku akan turun atasku, dan engkau akan menjadi saksiku. Dimulai dari mana saudara? Ayat 8. Dimulai dari mana? Yerusalem. Setelah itu Yudea. Setelah itu Samaria. Setelah itu sampai ke ujung-ujung.
lewat media sosial, mungkin FB, Instagram, YouTube, kita bisa menggenapi ayat 8 ini. Bagaimana kita bisa menjadi saksi kepada seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat tanpa mengeluarkan biaya yang cukup besar. Dengan kita bisa share pengalaman hidup kita dengan Tuhan, kesaksian hidup kita, firman lewat media sosial, maka itu sudah menjadi sebuah tindak lanjut daripada ayat yang berkata, dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung. Itu sebabnya saya berpesan kepada seluruh jemaat, baik yang ada di tempat ini, baik yang menyaksikan program ini, mari kita menjadi saksi melalui media sosial. Mari kita sampaikan hal-hal baik tentang Tuhan lewat media sosial, karena orang lain akan menyaksikan Tuhan dalam hidup kita lewat sosial media kita. Maka jadilah menjadi pribadi yang menggunakan sosial media menjadi sarana penginjilan. Katakan amin. Amin. Menjadi sarana di mana kita di sana berkhotbah, di mana di sana kita menyampaikan hal-hal baik, di sana kita menyampaikan hal-hal yang ajaib, bagaimana Tuhan menyertai, melawan, dan bagaimana Tuhan melepaskan kita dari masa-masa sulit dan masa-masa suka. Menjadi saksi Tuhan di zaman now, kita bisa gunakan media menjadi sarana penginjilan. Ayat 13. Ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati. Katakan lu bertekun. Bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Saudara perhatikan ayat 14. Ada kalimat yang indah, bagaimana mereka berdoa dengan tekun. Tekun itu artinya bukan hanya berdoa sekali lalu stop, berdoa 2 kali stop. Tekun itu berbicara tentang apa? Disiplin. Ada kelanjutan doa yang berkesinambungan. Itu sebabnya ada namanya doa 10 malam. Doa 10 malam itu hanya berdoa jam 7 sampai jam 8 setiap hari. Kalau murid-murid ini seperti itu, mereka berdoa setiap saat, setiap jam, mungkin ada pause, tapi setiap hari itu mereka isi doa, pujian, penyembahan, doa, pujian, penyembahan, mulai hari ke-41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, sampai hari ke-50, hari-hari yang panjang itu mereka isi dengan mereka berdoa, baca Alkitab, sharing, saling menguatkan, menyembah Tuhan dengan tujuan supaya Rohku akan dicurahkan kepadamu. Mereka respon dengan baik. Pemirsa yang Tuhan kasih seluruh jemaat yang ada di tempat ini, kalau kau memiliki kerinduan untuk mengalami Roh Kudus dalam hidup, adalah yang pertama yang kita lakukan adalah bertekun. Tekun menantikan janji Tuhan. Kata lain daripada bertekun itu juga bisa disebut fokus pada Tuhan, bukan sambilan. Ada waktu kosong, ambil gitar, berdoa, menyembah. Lalu besoknya karena ada kegiatan, bolos. Nah, murid-murid mereka fokus pada Tuhan. Mereka mengasingkan diri dari pekerjaan harian, aktivitas penginjilan. Mereka tidak lagi disibukkan dengan aktivitas lain, tapi dalam waktu masa-masa menunggu, mereka fokus pada janji Tuhan yang berkata, Rohku akan dicurahkan kepadamu dan kuasaku akan ada padamu. Maka ketika kuasaku ada padamu, maka engkau akan menjadi saksiku Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ujung. Yang kedua, sehati. Mungkin kalau saudara berdoa cuma sendiri kan malas, betul kan? Butuh teman. Saudara yang punya teman boleh undang temannya, mungkin 2-3 orang, ambil waktu doa, menyembah, sharing, sehingga hidup. Kalau kita sendiri mungkin ambil kita berdoa 1 jam sudah kuat, lalu jam tidur buka handphone dan sebagainya.
kita ambil satu waktu, ambil satu tempat, lalu kita doa menyembah sering sampai kita dipenuhi oleh janji Tuhan. Saya yakin janji Tuhan ini dia dan amin. Sehati, betul-betul hati kita bulat pada Tuhan, hati kita tertuju pada Tuhan. Saya kita berkata, di hati inilah tempatmu Tuhan. Berdiamlah dalam hati. Saudara, hati yang bisa mendengar, merasa. Halo, dengar Bapak? Hati adalah sebuah bagian dari tubuh manusia yang bisa mendengar, yang bisa merasakan. Itu sebabnya saya berkata, sakit kali kurasa, bahagia kali kurasa, senang kali kurasa. Betul tak? Tuhan menaruh hati kita sebagai bagian dari tubuh kita yang bisa mendengar, merasakan, menilai, merespon, merenungkan. Jangan hati mendengar. Haleluya. Anak-anak gadis, jaga hatimu dengan baik. Jangan simpan di situ janji yang palsu. Tapi simpanlah dalam hatimu janji-janji yang pasti. Hanya firman Tuhan yang bisa kita jadikan sesuatu yang pasti dalam hidup ini. Tidak ada pasti dalam hidup ini selain kepada janji Tuhan. Haleluya. Setiap orang yang berharap pada janji Tuhan tidak akan pernah kecewa. Setiap orang yang berharap kepada janji-janji Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Sama dengan murid-murid ini. Yang ketiga, doa bersama-sama. Setelah mereka bertekun, mereka sehati, lalu mereka lakukan doa bersama-sama. Mungkin yang satu lagi ngantuk, yang satu lagi on fire, yang satu lagi bad mood, yang on fire ini bisa mencas yang lagi bermasalah, yang on fire ini bisa mencas yang lagi kurang. Sehingga sering apa? Sering berdoa. Saudara lihat bagaimana orang berdoa. Kalau ada satu orang, ada 10 orang, nggak semua itu bersemangat berdoa, betul nggak? Ada yang lele-lele. Haleluya, haleluya. Ada yang hanya tepuk tangan. Ada yang hanya buka Alkitab, tutup lagi, buka Alkitab, tutup lagi, buka Alkitab, tutup lagi sampai tidak jam berapa. Itu sebabnya kita butuh tim. Kita butuh teman untuk kita bisa disemangati, untuk kita bisa dikuatkan, untuk kita bisa saling menopang. Saudara lihat bagaimana murid-murid itu sepakat. Kita akan pergi ke lantai 2 di Yerusalem, kita akan berdoa menunggu janji Tuhan. Sebab Yesus berkata, aku akan menyertai engkau. Jadi untuk kita bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita, dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama harus ada, kita harus bertekun. Yang kedua harus sehati. Yang ketiga adalah berdoa bersama-sama, tidak putus-putus, sungguh-sungguh serius. Fokus kita cuma satu, bertemu dengan Yesus. Haleluya. Pasal yang kedua, saya akan berbicara bagaimana Tuhan mengingat janjinya dan bagaimana Tuhan menghargai keputusan para murid dan orang percaya sepakat berdoa, sehati berdoa. Mereka sama-sama menunggu 10 hari, dan ke hari ke-50 Alkitab mencatat pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Mereka baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus,
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Saudara, perhatikan ayat-ayat ini sungguh sangat indah. Ayat-ayat ini berkata di ayat yang pertama, maka setiap orang percaya, mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan, mereka menanti-nantikan Tuhan. Ayat 2 berkata, lalu turunlah Roh Kudus. Maka turunlah mereka seperti lidah-lidah api. Saudara, perhatikan ayat-ayat ini bahwa Tuhan tidak pernah bohong akan janjinya itu. Yang kedua, Tuhan akan menepati janjinya seperti Dia berjanji. Yang ketiga adalah Tuhan memberi janjinya kepada kita terkait tentang tugas kita adalah untuk menjadi saksi, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kematian, kebangkitan, kemenangannya bagi setiap orang. Itu tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita. Jadi kalau ada orang ingin diberi Roh Kudus, tapi misinya, tujuannya bukan untuk bermisi, tujuannya bukan untuk menjadi saksi Tuhan, Roh Kudus tidak akan diberikan. Karena tujuan Roh Kudus diberikan adalah bagaimana kita boleh menjadi saksi, menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan bagi semua. Karena tujuan Roh Kudus jelas, supaya engkau bisa menjadikan semua orang menjadi apa? Menjadi murid. Itulah ungkapan Tuhan dalam Matius pasal 8 ayat 19 dan 20. Apa kata Yesus? Jadikanlah semua bangsa menjadi murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Janji itu harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan murid-murid dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong mereka bagaimana mereka mengerti, memahami, dan bagaimana mereka bisa melakukan segala sesuatu seperti yang Bapa harapkan. Katakan Bapa harapkan. Bukan yang kita harapkan. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang berdiam dalam kita untuk mengerjakan segala sesuatu seperti yang diharapkan Bapa dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang kata kepada Roh Kudus, tetapi apapun yang dikerjakannya berseberangan dengan kehendak Bapa, itu bukan Roh Kudus. Tapi Roh itu manusia sendiri mengerjakannya. Karena kehendak Bapa lewat Roh Kudus tidak pernah berseberangan dengan kehendak surga. Haleluya. Bagian yang keempat, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sekali lagi saya baca. Bagaimana Rasul Petrus berkhotbah setelah Roh Kudus berdiam dalam hidupnya, maka Roh Kudus berbicara dalam hati lewat mulut. Rasul Petrus lalu berkata ayat 36 pasal yang Petrus berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi khotbah pertama Petrus adalah dia berkata bahwa Yesus yang kamu salibkan, kami bunuh, kami tolak itu adalah Yesus yang telah dibuat oleh Allah menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi Tuhan dan Kristus. Itu maksud saya. Jadi Petrus mengingatkan seluruh orang Israel dan orang-orang yang ada di Israel dan berkata bahwa yang kamu salibkan itu adalah Allah, Tuhan, Kristus. Lalu bagaimana respon bangsa itu? Bagaimana respon orang-orang yang mendengar firman itu? Ayat 37.
8-9. Mari kita baca sama-sama. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Katakan terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Jadi saudara perhatikan, ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, ingat baik-baik, Roh Kudus memberi kuasa, Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus mengubah mental, Roh Kudus mengubah karakter, Roh Kudus mengubah profesi. Dan Roh Kudus melakukan sesuatu yang besar yang belum pernah terjadi dalam hidupnya Petrus. Hari ini terjadi, itulah kerja Roh Kudus. Petrus berkata, bertobatlah. Hari ini saya berkata kepadamu, bertobatlah. Jadi salah satu buah dari Roh Kudus adalah menyuarakan pertobatan. Katakan menyuarakan pertobatan. Jadi tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus selalu keluar dari mulutnya adalah berkata, bertobatlah, 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 bertobatlah. Bukan kenyalah, matilah, binasa, bukan itu Roh Kudus. Itu roh dunia. Jadi kalau ada orang berkata aku penuh Roh Kudus, tetapi dia tidak menyuarakan kebenaran, itu artinya bukan Roh Kudus, tapi dalam diri dia adalah roh dunia. Karena ciri orang yang penuh Roh Kudus tidak pernah keluar dari mulutnya penghakiman, tapi tuntunan untuk kita bisa kembali kepada Tuhan. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Jadi tugas kita yang pertama sebagai gereja yang ditanam dalam kebenaran, yang pertama adalah kita harus menyuarakan suara kenabian berkata, bertobatlah, tinggalkanlah dosa-dosa, sungguh-sungguhlah mengikuti Tuhan, jadikan tubuhmu menjadi rumah Tuhan di mana Tuhan berdiam dalam hidup kita, bahwa tubuh kita adalah rumah ibadah kita untuk pengampunan dosa. Lalu kata Petrus, maka kamu akan menerima kuasa, menerima karunia Roh Kudus. Itu maksud saya. Jadi Petrus sangat jelas memberikan hierarkinya jelas. Yang pertama, bertobat dulu. Bertobat artinya menyadari akan dosa, lalu mengakui dosa itu dan meninggalkan. Jangan terbalik. Jadi bertobat yang pertama adalah percaya Tuhan, lalu menyadari akan dosa. Yang ketiga, mengakui dan meninggalkan dosa itu. Lalu yang keempat adalah kudus untuk menolong. Dan yang keempat adalah hidup dalam kebenaran. Ayat 39, kesimpulan khotbah Petrus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Petrus berkata kepada ribuan orang, dan Alkitab mencatat ada 3.000 orang pada waktu khotbah Petrus pertama disampaikan, mengakui dosanya, mereka berbalik dari dosa, mereka meninggalkan cara hidup lama dan datang kepada Yesus. Itulah jemaat mula. Jadi kalau bicara tentang pencurahan Roh Kudus, kita diingatkan yang pertama, pencurahan Roh Kudus itu yang pertama adalah pengenapan janji. Yang kedua, bicara tentang hari ke-50 atau pencurahan Roh Kudus itu bicara tentang bagaimana Tuhan menggenapi Kisah Rasul pasal pertama ayat 8, memberi kuasa pada murid. Yang ketiga, hari Pentakosta atau hari ke-50 itu bicara tentang gereja berdiri. Jadi kalau kita mengingat hari ke-50 itu bicara tentang hari gereja, di mana gereja berdiri. Katakan amin. Di mana orang percaya mulai dikenal, di mana orang mulai terbuka dengan berkata Yesus adalah Tuhan. Jadi ketika Roh Kudus menghinggapi Petrus dan seluruh orang percaya yang ada di Yerusalem, maka sejak
saat itu kekristenan terbuka, kekristenan disuarakan, suara kenabian diberitakan, dan ada banyak orang meninggalkan dosa, datang kepada Kristus dan percaya kepada Yesus. Kesimpulan firman Tuhan hari ini, saudara, yang pertama adalah kalau kau rindu dengan Roh Kudus, punya keinginan untuk mengalami Tuhan dalam hidupmu, kau mau dipakai Tuhan dengan hebat luar biasa di masa muda, tinggal kau berkata, Tuhan, ini aku merindukan Engkau dalam hidupku. Aku telah muak akan segala hidupku yang selama ini penuh dengan dosa dan kepura-puraan. Aku mau akhiri segalanya. Aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kau berkata seperti itu kepada Tuhan dengan hati yang rindu, kau fokus pada Tuhan. Setiap hari, setiap jam kau berlutut dan berkata, Tuhan, isi aku, penuhi aku. Dan katakan, Roh Kudus, pribadi Bapa, penuhi aku. Maka Roh Kudus akan memenuhi aku. Haleluya. Amin, firman Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan. Terima kasih buat janji. Terima kasih buat seluruh kasih Tuhan dalam hidup kami. Kau hadir di sini, ku mengasihimu. Kau leluhur, kau manis, kau penolong, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan pasal amanah ini. Seluruh jemaat, mari kita puja ini.
Yang lemah terimalah kuasa, yang sakit terimalah kesembuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus tumpah setiap pribadi lepas pribadi untuk mereka boleh mengalami kemenangan, mengalami pertobatan, mengalami pemulihan, mengalami pengurapan dalam nama Yesus. Terima kasih. Firman-Mu telah disampaikan. Firman mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami lebih dulu. Engkau selalu bersama dengan kami dalam segala keadaan, dalam segala musim, dalam segala waktu. Ada Tuhan bersama dengan kita. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, saya bersyukur atas firman Tuhan yang hebat dan luar biasa. Orang percaya berkata, Amin. Amin. Haleluya, semuanya diberkati firman Tuhan. Amin. Amin. Kiranya Roh Kudus senantiasa ada di dalam hati kita. Haleluya. Baiklah jemaat Tuhan.